新年快乐，恭喜发财. Selamat tahun baru Imlek. Semoga senantiasa diberkati. Baik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan saudara terkait dengan hari-hari ini saudara-saudara kita merayakan Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Imlek. Maka kita semua sesama anak bangsa, karena toleransi, kita saling menghormati, saling menghargai, maka kita sama-sama mengucapkan selamat tahun baru Imlek, dan kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan ini saya juga berharap agar semoga saudara-saudaraku semua dimanapun berada selalu sehat dan bahagia. Dan saya berharap saudara semua senantiasa menjaga prokes, karena hari-hari ini varian Omikron, ya, jadi corona varian Omikron sudah semakin penyebarannya sangat cepat sekali, sehingga kalau kita tidak bisa menjaga maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik karena kita bisa tertular ataupun menularkan. Mari kita sama-sama menjaga ini agar kita sendiri terjaga dan keluarga kita juga terhindar dari penyebaran dan penularan virus corona ini. Dan saya juga mohon kepada para teman-teman, para sahabat dimanapun Anda berada, dengan kerendahan hati saya mohon agar para teman-teman semua membantu untuk subscribe channel ini, karena tujuan dari konten-konten yang kami buat adalah untuk memberikan edukasi, pengajaran-pengajaran kepada saudara-saudara kita, sehingga dapat menguatkan, memberkati, dan memberikan wawasan, ya, memberikan pengajaran dan wawasan di dalam arti teologi, dalam pengetahuan, pengenalan akan teologi, ilmu tentang Tuhan, akan Yesus Kristus, Juru Selamat kita satu-satunya, sehingga kita tetap berdiri teguh kuat di atas fondasi dasar iman yang telah kita bangun bersama-sama di atas dasar Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Terkait dengan apa yang saya akan sampaikan hari ini dalam YouTube, konten-konten yang sudah lalu, ada banyak sekali yang komen, dan juga banyak komen-komen yang memang secara daging mungkin kita emosi, karena ada komen-komen yang bukan komen sebenarnya, tapi seperti mengejek, menghina, dan seterusnya. Tetapi Tuhan memberikan kita kasih untuk mengampuni. Mari kita saling mengampuni, karena kita sesama anak bangsa. Tidak boleh ada indikasi yang menyebabkan terpecah belah antara suku, ras, agama, budaya, dan sebagainya. Sebab kita semua yang ada tinggal di bangsa ini, kita hidup di dalam kebinekaan, kita hidup di dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya, kita hidup di dalam suatu bangsa yang disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seluruh Indonesia dari pulau-pulau, ya, dari suku-suku, bahkan sampai pedalaman-pedalaman, ada ras-ras tertentu, dan kita sangat bersyukur bahwa bangsa Indonesia ini adalah kaya dengan suku, kaya dengan bahasa, ya, kaya dengan ras, kaya juga dengan kekayaan alam. Mari kita sama-sama anak bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah-tengah bangsa ini, agar supaya bangsa kita terhindar dari
indikasi-indikasi perpecahan, ya. Karena ada sesuatu hal yang menyebabkan perpecahan, bisa menyebabkan hal-hal yang fatal, khususnya bagi generasi-generasi kita yang sekarang dan juga yang akan datang. Mari kita juga harus memikirkan anak cucu kita yang akan datang, supaya mereka benar-benar tinggal dan hidup, makan, minum di satu negara yang aman, damai, makmur, dan saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Saya yakin kalau itu yang terus kita tanamkan, maka akan terjadi kerukunan yang luar biasa, toleransi antar umat beragama itu semakin kental lagi. Jadi anak cucu kita nantinya pun mereka akan menikmati hasil yang baik, yang luar biasa dari apa yang kita tanam hari ini. Baik, puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara tentang satu topik, di mana topik ini beberapa waktu yang lalu saya melihat salah satu video, dan ada yang berkata bahwa Yesus itu pernah memaki seorang wanita dengan memakai kata anjing. Ya, mohon maaf. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman saya sangat kenal baik dengan dia, yaitu Pastor Joshua Teu, dan beliau ini kebetulan mengajak dua orang teman-teman saudara. Salah satunya adalah Habib, yang satunya Bapak Egy Sujana. Dan video ini atau berita ini juga sempat viral, tetapi saya melihat sudah mulai redam. Itu terjadi sesuatu sehingga beliau mengeluarkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ya, saya kira sebagai seorang intelek, ya itu harusnya ya tidak harus mengatakan demikian. Jadi dia dapat bisa mengekang lidah, atau dia harus mengontrol setiap lisan kata-katanya. Apalagi kita orang beriman, tentu kita harus lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Orang beriman, orang beragama, kenapa harus lebih baik? Karena saya percaya bahwa di dalam setiap agama itu telah mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moralitas, dan nilai-nilai keharmonisan. Ya, kalau saya bicara secara spesifik di dalam kekristenan, maka yang saya temukan adalah nilai-nilai keharmonisan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai kedamaian, yang itu yang terus diajarkan. Itu yang Yesus ajarkan, Yesus sampaikan. Bahkan musuh kita sekalipun Tuhan mengajarkan untuk kita mendoakan. Bukan membunuh musuhmu, gak boleh. Ya, untuk membunuh itu dilarang. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Itu semua dilarang. Bahkan di dalam hukum Taurat, 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada Musa, yang tertulis di 2 loh batu yang Musa naik ke atas gunung Sinai dan menerima itu pun sudah ada butir-butir itu di dalam 10 hukum yang diberikan. Jadi kita sudah dilarang untuk membunuh. Yang kemudian Yesus lebih memantapkan lagi ketika Yesus datang, ya, datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dan penebus dosa manusia. Dia mengajarkan bahwa bukan hanya mengasihi, tapi kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu adalah butir-butir kasih yang disampaikan oleh Tuhan. Bahkan semenjak 10 butir dari 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa untuk bangsa Israel pada waktu itu saja, itu sudah ada. Jadi karena nilai-nilai itulah yang harusnya memberikan pengaruh positif di dalam setiap kehidupan dan perilaku kita. Sehingga apa yang kita tampilkan, orang akan melihat dari kehidupan kita. Jadi sekali lagi, mari kita ciptakan kesatuan dan persatuan antara ras, agama, suku, budaya,
ya, agar supaya semakin tercipta kerukunan, persatuan, kesatuan, dan saling mengasihi. Jangan seperti baru-baru ini beritanya sampai viral sekarang dan pelaku sudah ditahan. Yang saya dengar dari berita bahwa pelaku telah ditahan, yaitu ada seseorang yang menghina salah satu suku, ras yang ada di bangsa ini, saudara-saudara kita semua. Nah, itu pada akhirnya berhubungan dengan hukum. Jadi sekali lagi, mari kita junjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan nilai-nilai persaudaraan di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Baik, karena itu yang saya ingin sampaikan adalah ada seseorang yang memberikan klaim bahwa Yesus pernah mengatai anjing kepada seseorang wanita, dan itu adalah sesuatu berita yang absurd, sesuatu berita yang tidak benar, karena Yesus tidak pernah mengatai seseorang itu anjing. Nah, mari kita lihat lebih dalam supaya kita tahu apa narasi yang disampaikan, yaitu dinarasikan di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Jadi kalau kita melihat dari narasi ini, Yesus tidak secara eksplisit mengatai wanita ini sebagai anjing. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara saya itu, ya, itu adalah sesuatu yang absurd, sesuatu yang keliru, yang salah, yang tidak benar, tidak sesuai dengan data dan fakta. Nah, mari kita lihat lebih dalam untuk menyelidiki tentang makna dari ayat-ayat ini, supaya kita tidak kehilangan inti daripada makna ayat yang kita narasi ayat yang telah kita baca tadi. Nah, perlu kita lihat bahwa ada 3 elemen konstruksi naratifnya, ya. Jadi ada 3 elemen dari konstruksi naratifnya. Yang pertama, kita harus memperhatikan setting geografis. Yang kedua, kita harus memperhatikan studi kata. Dan yang ketiga, perspektif kategori biblikal teologinya. Jadi ada 3 sudut pandang setting geografis, kemudian sudut pandang studi kata, dan kemudian sudut pandang kategori biblikal teologi. Nah, pada ayat yang ke-24, Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Nah, kita harus memperhatikan bahwa Tirus ini ada di sebelah barat laut dari Galilea. Dan pada masa Yesus itu tergolong sebagai daerah Gentiles, daerah non-Yahudi. Ya. Artinya Yesus sedang memasuki wilayah non-Yahudi, sebuah wilayah bukan orang Yahudi. Dan pada waktu itu orang Yahudi adalah bangsa yang mengaku dan merasa bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Sehingga pada zaman itu, pada masa itu, seakan-akan bahwa kasta Yahudi itu lebih tinggi derajatnya daripada bangsa-bangsa yang lain. Karena itu naratif
narasi yang Yesus bangun, Yesus sampaikan kepada wanita itu, nah sesuai dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Jadi artinya ya, Yesus telah memasuki wilayah non-Yahudi, dan dari narasi ini kita tahu bahwa Yesus tidak sedang dalam perjalanan misi yang formal sebenarnya, tetapi dia singgah ke sebuah daerah yang bernama Tirus. Dan karena itu kita perlu ingat elemen konteks geografis dari narasi ini. Yang kedua, perspektif studi kata. Nah, kita perhatikan jenis kalimat yang digunakan oleh Yesus. Yesus sedang menggunakan sebuah kalimat metaforik sebenarnya, yang menggambarkan settingnya, picture-nya adalah jamuan makan keluarga. Karenanya Yesus berkata begini, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi sekali lagi picture-nya yang Yesus gambarkan di sini adalah sebuah jamuan makan keluarga. Dan biasanya dalam suatu jamuan makan keluarga itu ada anjing yang ada di bawah meja makan. Nah, dalam bahasa Yunani kita perhatikan dulu, ada dua arti kata bahasa Yunani yang digunakan untuk anjing. Dalam bahasa Yunani ada dua kata ya. Yang pertama kuon. Ya. Jadi kata kuon ini digunakan dalam beberapa ayat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap penyunat palsu. Ya, hati-hati terhadap kata anjing yang digunakan di situ adalah kata anjing yang menggunakan kata kuon ya di dalam naratifnya atau di dalam arti kata yang digunakan dalam perkataan ini ya. Jadi bukan yang pertama itu adalah kata kuon. Kata kuon itu ada juga tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-6 ya. Jadi tidak patut mengambil barang yang berharga dan diberikan kepada anjing. Nah, itu sebenarnya naratifnya itu adalah kata kuon. Ya, penggunaan kata atau naratifnya itu arti kata, anjing yang digunakan di situ adalah sebenarnya bernada negatif, bernada marah, negatif ya, seperti itu. Jadi kata kuon juga ditulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat 15. Jadi kata-kata ini digunakan untuk anjing liar sebenarnya. Kata-kata kuon ini diperuntukkan atau digunakan untuk anjing-anjing liar, pemakan bangkai yang biasa tinggal di tempat-tempat yang kotor. Dan kata kuon ini digunakan dalam kalimat intonasi atau nadanya itu adalah selalu pejoratif ya. Pejoratif itu berarti berniat ya. Berniat untuk mengata-ngatai, berniat untuk memaki seseorang. Nah, jadi itu makna dari kata kuon yang pertama. Ya, jadi pejoratif itu berarti berniat untuk mengata-ngatai seseorang atau memberikan asosiasi yang buruk sesuai dengan sifat dari anjing-anjing liar tersebut. Nah, mereka itu tinggal di tempat yang kotor, pemakan bangkai, mencelakakan orang lain dan sebagainya. Dan karakteristik dari anjing-anjing liar itu digunakan untuk mengidentifikasi tentang sifat atau tabiat dari orang-orang tertentu. Misalnya orang-orang yang berbuat jahat, ya kan? Nah, seperti itu orang-orang melakukan tindakan-tindakan kejahatan, kriminal-kriminal yang buruk, ya, seperti orang-orang yang korupsi, orang-orang maling, pencuri. Nah, itu seperti itu. Kata-kata itu digunakan dengan nada naratifnya itu adalah pejoratif. Ya.
Dan kita perhatikan bahwa kata yang digunakan Yesus itu adalah dalam intonasi, bukan berbicara tentang kuon, tetapi yang kedua adalah kunarion. Arti kata yang kedua yaitu kunarion. Jadi dalam teks ini Yesus tidak menggunakan kata kuon atau anjing liar, tetapi Yesus gunakan kata kunarion. Kata kunarion ini digunakan untuk bicara tentang house dog, anjing rumahan atau anjing peliharaan yang dianggap juga merupakan bagian dari suatu keluarga, yang tentunya biasa ada di meja makan, di bawah meja makan. Jadi ini cocok dengan jenis kalimat yang Yesus gunakan ketika Yesus sedang berbicara kepada ibu ini atau perempuan ini. Jadi ketika Yesus menjawab permintaan dari perempuan Sirofenisia ini, tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak kemudian diberikan kepada anjing. Jadi picture gambarannya itu adalah sekali lagi jamuan makan keluarga. Kemudian yang ketiga, perspektif kategori biblical teologi. Jadi dari sudut dari narasi itu Yesus sedang berbicara tentang aturan pemberian makan. Jadi anak-anak dahulu, kemudian baru anjing-anjing peliharaan. Jadi ada urutan pemberian makan. Atau urutan pemberian makan itu adalah kata-kata metaforik untuk berbicara tentang sekuensi misi penjangkauan mesianik. Jadi kesimpulannya adalah Yesus bukan sedang memaki perempuan itu secara eksplisit, tidak sama sekali. Tetapi Yesus menggunakan istilah metaforik untuk menguji. Jadi Yesus menggunakan istilah metaforik untuk menguji sejauh mana iman daripada perempuan ini. Jadi sebab perempuan ini adalah seorang non-Yahudi. Nah, seorang non-Yahudi kok dia juga mau percaya? Itulah sebabnya Yesus ingin mencoba, Yesus ingin menguji sejauh mana iman yang ada di dalam hatinya kepada Yesus. Dan kita perhatikan hasilnya. Hasilnya ada yang pertama, wanita itu tahu persis makna. Makna atau tujuan dari kata-kata tersebut. Pada dasar atau pada kenyataannya perempuan itu tidak marah, tetapi dia sangat paham, dia sangat mengerti bagaimana ukuran antara orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi yang Yesus gambarkan sebagai picture jamuan makan keluarga tadi. Jadi ayat yang ke-28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang ada di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini iman yang luar biasa. Yang kedua, wanita ini tidak tersinggung, sebab dia tahu bukan maksud Yesus memaki dia sebagai anjing. Dia tahu. Jadi di dalam naratif yang dibangun, nada yang dibangun itu bukan pakai kata kuon tapi kunarion. Karena itu wanita ini tahu persis tujuan. Dan ini adalah sebuah kata metaforik yang digunakan Tuhan untuk wanita ini. Jadi sikap hati yang ketiga adalah sikap hati yang mengerti tujuan Yesus, dan sikap kerendahan hatinya itu mengakibatkan imannya terbukti menjadi mujizat. Kemudian Yesus berkata kepadanya, pulanglah sebab anakmu telah sembuh. Dan setelah dia pulang, dia melihat anaknya sudah sembuh. Dia sudah berada di tempat tidur dalam keadaan yang sudah sembuh. Setannya sudah keluar. Jadi seperti itu, dan kiranya dapat memberikan pemahaman pengajaran kepada kita sehingga ketika kita menarasikan sebuah topik, jangan sampai kita salah mengartikan, Jadi saya harap saudara-saudaraku non-Kristen, kalau Anda mau baca, dibaca dengan benar supaya tahu. Jangan sampai kemudian memberikan satu klaim yang salah, argumentasi yang salah.
Oke, dan itu bisa mencerminkan bahwa seperti apa kualitas yang Anda miliki atau seperti apa pengetahuan yang Anda miliki tentang Alkitab. Ya. Jadi saya harap hal ini dapat memberikan jawaban kepada saudara-saudaraku yang bertanya itu, dan juga memberikan pemahaman dan pengajaran baru kepada saudara-saudara semua yang lain. Sekali lagi saya mohon subscribe, like, komen, dan share, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.